akhirnya. Halo, siang Nu. Halo, Mana siang kabarnya? Nana. Ngantuk. Aku kan habis dinaikin dosisnya kan obat, terus bikin ngantuk. Coba kita panggil dokter Friendly kali ya. Oke, sambil connect ke dokter Friendly mungkin aku bisa kasih ini kali ya. eh, Kasih pembukaan untuk talk show hari ini. Boleh? Buat teman-teman minggu lalu belum, yang minggu lalu nggak ikut talk show yang pertama, pada hari ini kita topiknya beda lagi. Kalau kemarin itu tentang peran komunitas dalam kampanye kesehatan mental dan P3K mental. Kalau untuk minggu ini kita fokusin di temanya ke kesetaraan dalam pelayanan kesehatan mental. Kalau ini judulnya lebih ke ke tema WMHD atau World Mental Health Day, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Sebenarnya tuh Hari Kesehatan Jiwa sedunia itu kan bulan lalu tuh tanggal 10 Oktober. Cuman ya qadarullah ya, maksudnya kita baru bisa bikin talk show-nya hari ini gitu. Jadi ya kalau menurut kami sih kayaknya yang namanya kampanye itu pasti terus-terusan, edukasi itu terus-terusan gitu, nggak hanya eventual aja gitu. Nah, sebelum masuk ke topik dan sambil nunggu dokter Randy join, sebenarnya ya kenalin dulu, aku Ana, salah satu relawan di komunitas Borderline Personality Care Indonesia, sama dengan Nuno, dan kami berdua juga ya BPD survivor. Jadi BPCI atau Borderline Personality Care Indonesia itu adalah komunitas kesehatan mental yang lebih fokus, sebenarnya semua boleh join, tapi lebih fokus ke penyintas BPD dan juga caregiver. Jadi ada grup penyintas dan grup caregiver untuk orang dengan BPD gitu. BPCI sendiri itu baru didirikan tuh bulan Januari 2021. Kalau nggak salah tanggal 7 ya, No ya. Tanggal berapa sih? Aku lupa. Nggak ingat aku juga lupa. Seingat aku tanggal 7 Januari. Pokoknya bulan Januari awal 2021. Itu ketuanya Mas Alvano. Dan sampai saat ini di grup kami sudah ada sekitar berapa ya? Kayaknya ada 11. 80-an. Oh, 80-an 11 lebih. relawan jiwa dengan member 80-an ya. Ya, membernya 80-an, terus kita juga ada 11 relawan jiwa. Jadi visi dari BPCI sendiri itu mewadahi orang dengan BPD dan yang komorbid dengannya, serta mewadahi caregiver. Kadang kan caregiver juga suka kesulitan tuh, kayak penyintas maunya apa, penyintas tuh harusnya dibawa kemana, apa segala macam. Terus yang khas dari BPCI itu kami punya yang namanya sebutan untuk member-membernya, yaitu Katalia, kepanjangan dari kawan stabil, pulih dan berdaya gitu. Jadi diharapkan selama aktif di dalam komunitas, nanti tuh tujuan akhirnya tuh ada tuh kita stabil, pulih dan berdaya gitu. Halo dokter Assalamualaikum. Friendly. Ya, Salam. Apa Waalaikumsalam. kabar nih dokter? alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik dok. Alhamdulillah baik-baik. Sehat semua kan? Iya, sehat dok. Sudah mulai join sama kita itu dokter Friendly. Beliau adalah psikiater di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Jadi mungkin Nunu ada sedikit pembukaan lain atau gimana? Oh, sebelum itu aku kenalin diri dulu. Aku dulu kali ya. Ya, Aku Nuno. Aku salah satu relawan di Borderline Personality Care Indonesia.
Saat ini diagnosis aku gangguan kepribadian ambang juga gangguan depresi berat. Aktivitas aku kali ini lagi sibuk kuliah aja sih. Oke, Mbak Nunu. Iya, aku sempat Salam ketemu kenal. dokter Fendi loh Gimana? waktu perpanjang rujukan. Tuh. Karena Kayak di rumah sakit banyak. pakai masker kali ya, jadi nggak tahu ya Mbak Nunu ya. Ah, Iya, kalau saya Ane, dok. Mm-mm. Nama panjang apa? Saya Mariana, biasa dipanggil Ane. Saya juga salah satu relawan di Borderline Personality Care Indonesia. Ya, saya juga rujukannya di RSJ Islam Klender. Oh, gitu. Jadi pernah juga ketemu dokter Friendly. Tapi ya itu Berarti mungkin Mbak Nunu karena sama Mbak Anu pernah ketemu semua ya? iya, Karena yang sering kontrol ya, ya mungkin Mas Pano gitu yang saya tahu kan, yang sering ketemu komunikasi sama beliau. Gitu. iya. Dok, eh, Gimana? kalau boleh langsung nanya nih, Iya. sebenarnya bedanya berobat ke psikolog sama ke psikiater itu gimana sih dok? Gitu kayak perbedaan kebutuhannya tuh ada di mana gitu? Kan kayak kalau Hmm. saya waktu itu pertama-tama kan di diagnosis kan apa sih ada gejala depresi berat gitu. Terus saya pergi ke psikiater langsung kan. Dan ternyata tuh diagnosisnya, udah mulai diagnosisnya tuh macem-macem gitu. Jadi kayak pertama dibilang depresi, terus habis itu dibilang PTSD, terus sudah gitu dibilang bipolar. Nah, terus Hmm. akhirnya saya sempet tuh berhenti karena berhenti ke psikiater karena satu dan lain hal. Terus saya memutuskan untuk kembali ke uh, kayak saya memutuskan bahwa kayaknya saya nggak bisa nih, saya harus balik lagi ke profesional. Dan ketika itu saya akhirnya ke psikolog gitu kan. Dan ternyata di psikolog itu diagnosisnya beda lagi gitu kan. Maksudnya ke ya psikolog klinisnya bilang nih kayaknya saya menurut saya kamu punya gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder gitu beserta yang lain-lain gitu, tapi beliau bilangnya utamanya BPD gitu. Dan terus sempat ketika ketika psikolog saya bilang kayak gitu, beliau langsung menganjurkan saya pergi ke psikiater gitu. Cuman karena saya agak sedikit trauma waktu itu pergi ke psikiater, saya nggak mau gitu kan. Tapi memang saat itu kondisi saya secara fisik dan mental memang udah harus banget ke psikiater gitu. Nah, makanya saya mau tanya sebenarnya kayak kebutuhannya tuh ada di mana gitu. Sampai kan kadang-kadang orang kalau misalnya baru-baru banget gitu kan, terutama teman-teman yang masih belum didiagnosa atau masih bingung dengan keadaan, masih bingung dengan mental state-nya, itu tuh harus kemana dulu gitu. Oke. Sebenarnya sih udah cukup baik ya Mbak Ani ya, langkah-langkahnya gitu. Kapan sih kita ke psikolog gitu? Kalau ke psikiater tuh kayaknya serem banget gitu. Wah. Iya, Emang gue kenapa gitu gitu kan harus psikiater, kenapa nggak ke psikolog gitu kan. Sebenarnya sih pada prinsipnya cukup baik ketika misalkan kita ke psikolog dulu. Kapan sih kita ke psikolog ya, ketika kita memang di diri kita ada masalah, ada yang nggak nyaman gitu, itu tidak apa-apa. Langkah awal cukup baik pergi ke psikolog, apalagi udah mulai mengganggu gitu kan, udah mulai selalu terpikirkan, ataupun yang tadinya sekolah udah mulai nggak konsentrasi, ataupun udah mulai di pekerjaan sudah mulai mengganggu, itu langkah awal untuk ke psikolog itu cukup baik gitu. Nanti kan ketika di asesmen sama psikolog gitu, itu nanti ketika ada eh, gejala ataupun kita bilang psikopatologi yang memang eh, mengganggu, ya itu mungkin langsung nanti dirujuk ke psikiater seperti itu. Ya, memang eh, cukup berat ya ketika melangkah ke psikiater ya, Mbak Anu iya, ya.
Stigma masyarakat sekarang kan masih Iya dok. luar biasa. Tapi sekarang udah cukup baik sih penerimaan dari masyarakat terkait dengan ilmu psikiatri, terus juga tentang rumah sakit jiwa itu sekarang stigmanya sudah mulai lama-lama landai turun gitu. Seperti itu Mbak Ana. Kalau nih dok, misalnya saya belum pernah ke psikolog sebelumnya. Terus saya ada keinginan untuk menyakiti diri saya sendiri atau keinginan-keinginan untuk mengakhiri diri saya sendiri. Itu lebih baik saya ke psikolog atau langsung ke psikiater, Dok? Kalau udah sampai kok udah menyakiti diri sendiri, udah memang ingin mengakhiri hidup, ya baiknya langsung ke psikiater. Nanti biar kita langsung mentata laksana atau langsung menterapi pasien tersebut gitu. Karena kan memang udah dari gejala mentalnya juga udah cukup berat ya seperti itu ya Mbak Nunu ya. Tapi kalau ketika masih ada masalah-masalah yang kendala-kendala dalam sehari-hari yang perlu dikonsultasikan itu nggak apa-apa ke psikolog aja juga cukup sih seperti itu. Tapi Ya, Mbak Nunung makasih enggak dok. kan? Mm-mm. Sempet sih dok, sempet ada di state itu sih. Dari saat itu ya. Makanya, iya makanya langsung, ini kayaknya perlu intervensi medis gitu kan. Akhirnya ke psikiater Mm, deh. Tapi sekarang udah cukup baik, Mbak Nunung. Alhamdulillah, Udah walaupun masih naik turun. naik turun seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita masuk ke topik yang kayak eh kesetaraan dalam pelayanan kesehatan nih, Dok. Kan Mm-mm. sekarang kayak udah ada BPJS kesehatan gitu kan. Kayak semua Mm-mm. rakyat Indonesia itu udah wajib banget punya Iya. ya wajib dan berhak punya BPJS kesehatan gitu kan. Eh tapi menurut dokter sendiri apakah BPJS kesehatan ini sudah apa ya? Dengan adanya BPJS kesehatan ini semua maksudnya mayoritas masyarakat sudah benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara atau belum, terutama untuk kesehatan mental gitu. Ya Ada bedanya alhamdulillah nggak? ya. Negara kita sekarang sudah cukup baik mengenai tentang kesehatan, asuransi kesehatan dari BPJS gitu. Eh, Akan sangat membantu dan memang jadinya pasien-pasien yang ya bisa dibilang ya kurang mampu ataupun memang ya tidak bisa terus kontrol dan akhirnya sekarang eh, kondisinya jadi cukup membaik gitu karena ya itu dibantu dengan adanya asuransi negara kita dengan BPJS itu sangat-sangat membantu untuk eh, kesehatan di kesehatan jiwa gitu seperti itu karena memang yang kita ketahui kan tidak semua asuransi juga mengcover tentang kesehatan jiwa kan ternyata BPJS bisa. Wah itu sangat membantu sekali untuk teman-teman kita yang memang perlu pengobatan seperti itu Mbak Anu. Kalau perbandingan variasi diagnosis pasien saat ada BPJS dan sebelum ada BPJS itu kayak gimana, Dok? Apakah sekarang Paling jadi karena makin banyak orang memberanikan diri ke profesional karena punya BPJS, terus diagnosisnya makin bervariasi atau gimana gitu? ya sekarang cukup bervariasi ya karena memang jadi ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan jiwa tuh mereka nggak ragu gitu sekarang udah mudah seperti itu jadi ya makin banyak lagi variasi diagnosis terkait dengan ilmu kesehatan jiwa gitu seperti itu Mbak Nunu dan memang masyarakat kita juga kan sekarang udah wawasannya udah mulai membuka udah tahu gitu bahwa kepentingan untuk kesehatan jiwa itu sangat penting seperti itu untuk produktivitas sehari-hari jadi eh, masyarakat kita ya banyak sekali yang tidak ragu untuk memeriksakan jiwanya ke rumah sakit jiwa gitu seperti itu.
cukup sangat membantu Mbak Nunu. Kalau dengan Kalau ketersediaan tenaga kesehatan mental dan obat-obatnya gimana dok? Kayak sebanding gak sih? Mm-mm. Kayak Eh, cukup cukup baik. Eh, obat-obat juga banyak sekali yang memang rata-rata ya semuanya juga terpenuhi dengan adanya BPJS juga sangat terbantu kayak gitu. Dan cukup baik ketika pasien-pasien dengan BPJS, pengkaperan dari obatnya juga cukup baik semuanya. Tidak ada masalah seperti itu. jadi nggak ada masalah ya dok antara ketersediaan tenaga kesehatan mental juga jenis obat-obatannya. Iya. Enggak ada, cukup baik Mbak Nunu. Wah, Mbak Ananya hilang. Eh, iya. Apakah BPJS membantu para tenaga kesehatan mental juga selain membantu para pasien? Kalau kita yang pasti kita mempunyai juga, kita punya juga BPJS gitu, dan diwajibkan juga para petugas kesehatan untuk mengikuti BPJS. Jadi ya dibantu juga gitu. Nah, dalam kesehatannya juga terbantu juga tenaga kesehatan kayak gitu. Mengenai ini nih dok, diagnosis ya dok. Sebentar dok. Gitu. Mm. Iya ini anak lagi request untuk join lagi. Saya memiliki teman nih dok. Iya. Kebetulan dia diagnosis di kertasnya itu di kertas rujukannya itu berbeda dengan diagnosis aslinya dok. Itu kayak gitu sebenarnya apa yang terjadi sih dok? Oh iya, yang suka ada di SEP ya. Ya, diagnosis itu Kayak kan temen aku diagnosis. di SMP-nya skizofrenia gitu. Padahal sebenarnya dia depresi berat atau dia BPD gitu. Eh, ya memang kan kalau yang diagnosis awal itu kan memang diagnosis dari eh, PPK 1-nya gitu. Jadi nggak ada masalah ketika kita diperiksa di PPK 1 yang keluar itu adalah diagnosis tersebut ya nggak ada masalah. Tapi nanti kan ada diagnosa akhir dari psikiaternya. Nah itu nanti sebenarnya kan akhirnya kan dievaluasi lagi sama psikiaternya seperti apa gitu. Apa sih yang dialami atau gangguannya kayak apa itu dieksplor lagi lebih dalam di psikiaternya. Jadi itu nggak ada masalah Mbak Nunu. Itu kan Jadi itu karena lebih emang kayak diagnosa awal. asesmen awalnya aja ya, yang Iya, di paskes awal gitu. awal. Iya, seperti itu. Heeh. Iya, kan tadi udah ngejelasin nih kalau BPJS itu sangat membantu bagi para masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan mental yang lebih setara. Tapi Mm. gimana kalau ternyata masyarakat nggak memiliki BPJS dok? Kayak apakah dokter setuju bahwa kesehatan mental itu sebuah privilege gitu? Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan akses kesehatan mental. Kayak misalnya situasi di rumahnya terhalang biaya untuk BPJS-nya sendiri gitu. Misalnya kayak di rumahnya orang tuanya, kamu nggak boleh ke psikiater misalnya. Ngapain sih? Emang kamu gila? Misalnya kayak gitu gitu. Kan dia jadi nggak jadi terhalang untuk mendapatkan aksesnya dok. Menurut dokter, setuju nggak kalau mendapatkan pelayanan kesehatan mental itu sebuah privilege? Ya, memang kan kendala-kendala itu kan memang selalu ada ya, gitu kan. Ya, ya harusnya memang ketika sebenarnya semuanya pasti ada jalan keluarnya gitu, Mbak Nunu. Ketika memang yang memang nggak punya kartu BPJS, itu pun memang sebenarnya dia nanti bisa diurus oleh masyarakat sekitar. Karena kan nggak semua, kan kartu BPJS ada yang nggak berbayar juga pada orang-orang yang memang mampu seperti itu. Nah ini yang
kedua ini yang memang dia tidak dibolehkan sama orang tuanya seperti itu. Nah, ini kan masih perlu dibuka wawasannya seperti itu. Bahwa memang ya ya stigma masyarakat lagi jadinya kan seperti itu, lagi-lagi untuk ke rumah sakit jiwa ataupun ke psikiater itu sangat berat bagi keluarga untuk mengobati anggota keluarganya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa mengedukasi gitu seperti apa yang dilakukan dari teman-teman BPCI itu kan sudah cukup baik gitu kan. Nah ini ya memang perlu bantuan dari teman-teman sekalian gitu terkait dengan mengedukasi masyarakat terkait dengan psikiatri itu apa sih gitu. Apa sih sebenarnya. Jadi relawan juga punya kapabilitas untuk mengedukasi ya, Dok ya? Iya, betul. Edukasi apalagi kan memang eh, yang pernah merasakan nah gitu. Yang pernah melaluinya. Nah, itu kan yang kalau nggak ya siapa lagi gitu. Seperti itu. Gitu Mbak Nuni. Untuk ya makasih dokter. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di question box ya, boleh mulai ditanyakan dari sekarang. Ana ada yang mau yang bertanya, ya. ini ada yang nanya, Syeda Fatimah Yusra, saya didiagnosa BPD dengan beberapa kriteria. Sebenarnya BPD itu apa ya? Apakah hanya tidak bisa mengontrol emosi atau gimana? Terima kasih. Iya, sebenarnya sih BPD itu kan suatu kepribadian gitu, borderline personal disorder. Jadi sebenarnya ketika gangguan emosi itu kan menurut kita ya gitu kan. Jadi banyak lagi yang kita evaluasi sebenarnya gitu. Dan evaluasi itu kan tidak serta-merta hanya pada saat itu atau kan dengan kitanya gitu, tapi dengan orang lingkungan sekitar terkait dengan sosialnya ataupun dengan pekerjaannya, hendayanya. Nah, itu kan perlu dievaluasi lagi seperti itu, terutama pada orang-orang yang terdekat. Nah, itu yang lebih sering paling merasakan itu kan orang-orang yang terdekat gitu. Kadang kan ya kita ya nggak terima sih digituin kan, banyak teman-teman yang udah konsultasi enggak ku dok nggak kayak gitu sebenarnya kayak gitu, tapi ketika sudah diterapi udah eh, kontrol beberapa kali, nah itu mulai iya dok kenapa ya saya bisa gitu kemarin ya. Nilainya tinggi ya, Dok. Mulai insight atau kesadarannya kan iya bener ya dok, iya katanya gitu, saya tuh kemarin kayak nggak sadar gitu dok, kayak gitu. Tapi kenapa kemarin nggak bisa eh, nggak mengakuinya, ya nggak tahu katanya gitu ya, mungkin teman-teman pernah mengalaminya seperti itu. Jadi ketika kita sudah lebih baik, kitanya akan bisa lebih mengenal diri kita. Nah, akhirnya di situ dia kita memanfaatkan keadaan itu ketika kita sudah lebih baik itu. Jadi kita bisa introspeksi diri kita seperti apa. Ketika kita sudah tahu akan apa yang kita alami, kesadaran kita akan jiwa kita seperti apa. Nah, itu insya Allah sih akan lebih baik. Seperti itu. Dan biasanya prognosisnya akan jauh lebih baik. Seperti itu. Seperti yang dialami sama teman-teman BPCI kan sudah cukup baik semua nih. Terus Seperti itu. ya mungkin agak ini kali ya, Dok. Kalau apa sih, dari sisi personal gitu kan kayak capek terus-terusan gitu, kadang kan emosinya naik turun gitu kan, kayak mungkin apa sih, orang emosinya misalnya lagi nggak stabil. Kalau saya sih dibilangnya waktu itu siapa gitu yang pernah bilang kayak kalau misalnya memang orang biasa dari marah terus tato sedih gitu,
itu emosi yang wajar aja gitu. Tapi kan kalau misalnya udah mulai sampai gangguan, kayak emotionally unstable gitu kan, dan itu udah masuk gangguan ya naik turunnya itu tuh kayak hampir sepanjang hari gitu, dan hampir setiap hari juga gitu loh. Dan terus apalagi kan kadang-kadang denger kata-kata gangguan kepribadian, ya berarti memang seperti itu gitu kepribadian kita. Itu benar nggak sih, Dok, kalau misalnya dibilang karena ini gangguan kepribadian berarti memang ya kepribadian kami seperti itu gitu. Pada prinsipnya kan memang kepribadian itu adalah dasar ya, dasar dari gangguan sih sebenarnya. Maksudnya dari kepribadian itu pun bisa terjadi gangguan seperti itu. Eh, nah, kan kalau udah setiap hari ya, Mbak Ani ya, udah setiap hari, setiap saat, ya nangis ataupun dia sedih dan tiba-tiba ya emosional, apa yang terjadi? Kita nggak sih kita kerja, bisa nggak sih Iya, kita susah. sosialisasi seperti itu. Jadi pada prinsipnya tuh ya itu sesuai dengan definisi sehat jiwa gitu. Kita bisa berkembang secara sosial, mental, fisik, spiritual, dan akhirnya kita bisa produktif untuk komunitas, untuk semua ya. Dan kendala-kendala di sehari-hari kita bisa atasi seperti itu. Jadi ke arah kesehatan jiwanya seperti itu targetnya. Seperti itu Mbak Ani. Dan kalau misalnya saya nggak tahu sih, tapi kayak waktu itu pernah ada juga gitu. Hmm. Dari mana ya saya dengarnya? Aduh, maaf ya, Dok ya. Saya tuh kadang suka baca atau denger dari mana gitu, tapi saya nggak inget persis sumbernya gitu. Hmm. Tapi kayak gangguan BPD itu salah satu BPD itu salah satu gangguan yang ibaratnya paling malesin gitu loh. Kayak orang misalnya psikiater atau psikolog tuh agak-agak kayak udah kasihan BPD lagi gitu kan. Ini Jadi lagi. kadang tuh Besok suka datang ngerasa baik, besoknya dianaktirikan lagi gitu. beda gitu. Hmm. Ya, Jadi enggak juga kadang-kadang tuh sih. suka sesama pasien tuh kayak suka curhat gitu kan, sesama penyintas tuh kayak suka curhat tuh kok kayaknya misalnya kok kayak gue ngerasa dianaktirikan banget gitu kan, gitu kayak kok gue ngerasa nggak di ngertiin, atau kayak gue dianggap cuman cari perhatian aja sama dokternya atau gimana atau sama psikolognya gitu-gitu. Jadi apa sih, mungkin ini kalau bisa dibilang apa sih, ketidaksetaraan subjektif dari penyintas gitu. Sebenarnya enggak juga sih. Malah harusnya kan kalau misalkan kita udah tahu, oh beliau itu BPD, jadi malah harusnya sudah lebih memahami gitu terkait dengan ketidakstabilan emosinya, terus juga terkait dengan impulsivitasnya gitu. Kadang kan tiba-tiba tersinggung dikit aja udah mulai wah impulsif gitu. Ya jangan kaget harusnya. Harusnya sih sebagai eh, terapis ya nggak kaget karena kan memang eh, beliau itu BPD gitu. Harusnya seperti itu. Tapi ya mungkin kan situasi kondisinya kan memang hmm, mungkin kadang nggak tepat atau apa gitu kan atau gimana gitu seperti itu. Tapi seharusnya nggak ada masalah, aman-aman aja Mbak Ane. Dan harusnya kita lebih mengerti lagi apa yang dirasakan sama eh, pasien kita gitu seperti itu. Tadi ngomong-ngomong soal BPD nih dok, Mm-mm. BPD kan perlu banget psikoterapi ya dok ya. Gimana Iya, dengan orang dengan BPD yang tidak mendapatkan psikoterapi dok? Apakah itu berpengaruh dengan perkembangan pemulihannya? oke. Kadang kan psikoterapi itu kan situasional juga kan kita. Ketika memang udah stabil, eh, ya
terkadang ya nggak perlu juga dengan psikoterapi. Kadang kita juga dengan istilahnya ya wawancara ya. Sebenarnya psikoterapi sih sebenarnya yang kita lakukan seperti empati, validasi empati, ataupun eh, berupa bertukar pikiran gitu. Jadi sebenarnya sih masih termasuk psikoterapi juga seperti itu Mbak Nunu. Tapi ketika memang tapi lagi-lagi kan kalau orang datang ke psikiater itu kayaknya kok gue nggak diperiksa ya katanya gitu. Kok nggak diapa-apain, cuma ditanya-tanya doang gitu. Kok dokternya cuman malah mengiyakan, kok malah sepertinya menasihati ataupun mematahkan gitu, mematahkan apa yang ada di pikirannya gitu seperti itu. Ya sebenarnya itu bagian dari psikoterapi juga seperti itu. Tapi ya mungkin psikiaternya tidak menjelaskan kita sedang melakukan psikoterapi seperti itu. Seperti itu Mbak Nunu. Mm-mm. Jadi Iya, sebenarnya yang kita kadang ngerasa nggak dapat psikoterapi, ternyata mendapatkan psikoterapi juga gitu ya dok ya. iya seperti itu. Tapi Bahkan ada nih, kalau iya. dia ngalir aja malah lebih seru ya kayaknya ya Mbak Nunu ya. Lebih oh iya gitu. Kalau dengan misalkan harusnya memang sebenarnya dibicarakan oh kita lakukan psikoterapi ya gitu gitu. Tapi kalau ngalir gitu aja kan jadinya seru, jadi kayak lebih apa? Lebih natural jadinya gitu. Nggak kaku ya. Dapat, iya lebih dapat ketika memang si pasien cerita begitu. Seperti itu dengan kendala-kendala dia seperti apa. Jadi enggak tadi yang dibilang Mbak Anu nggak kaku jadinya. Seperti itu. Dan terkadang malah pasien lebih nyaman sih. Kebanyakan lebih nyaman gitu. Dan entah ya memang seperti yang dirasakan sama teman-teman kan ketika sudah keluar dari poli tuh terkadang oh oke gitu. Gue fine kok gitu. Udah nggak ini lagi kok gitu kan. Jadi terkesan gue bingung gitu kan. Kenapa ya tadi ya kok udah jadi lebih baik aja gitu. Ya seperti itu tanpa disadari sebenarnya. Kayak gitu. Tapi ada nih dok, teman salah satu penyintas juga yang emang nggak mendapatkan psikoterapi gitu. Jadi dokternya cuma memberikan obat aja gitu. Itu Oke. boleh nggak sih buat penyintas BPD, maksudnya kayak ya tadi Mm. yang seperti yang aku bilang tadi, untuk perkembangan pemulihannya apakah obat aja gitu, psikofarmaka aja eh, bisa mendukung perkembangan pemulihannya, atau ternyata perlu dibarengi dengan psikoterapi gitu. Oke, lebih baik dengan psikoterapi sih, Mbak Nunu. Seperti itu. Dan misalkan memang tidak mendapatkan atau gimana, ya boleh dikomunikasikan ke Hmm, psikiater seperti itu. Ataupun nanti, kalau saya sih biasanya kalau memang perlu full psikoterapi, ya saya akan merujuk ke ahlinya juga gitu, seperti itu. Karena kan memang kalau ahlinya kan konsultan dari psikoterapi kan memang sudah lebih eh, paham dan lebih terlatih terkait dengan psikoterapi seperti itu. jadi hak Nah, pasien juga ya berarti dok ya untuk oh, mendapatkan hmm, rujukan kayak gitu. Iya, itu ya hak pasien gitu. Tapi kan lagi-lagi jadi misalkan rujukan kan berjenjang ya sekarang ya. Eh, iya. Ya kan memang ada kapasitasnya ketika di PPK 1 memang ada di situ beberapa gangguan dari psikiatri yang bisa ditangani gitu seperti itu Pak. Ketika nanti sudah ditangani pun biasanya ketika dibutuhkan untuk konsultasi lebih lanjut itu akan diberikan rujukan seperti itu. Oh, soalnya saya sebenarnya sempat bingung sih dok nih, saya cerita sedikit Hmm. ya kayak soal Hmm. rujukan gitu. Memang dulu kan saya udah dapet rujukan dari vaskes pertama tuh udah lama banget gitu kan. Cuman memang Hmm. sayanya batu gitu kan ya, kayak nggak mau ah gitu ke psikiater lagi, masih trauma gitu kan. Padahal tuh kayak dikasih psikoterapi dari psikolog tuh udah wah udah reaksinya macam-macam gitu kan, kayak udah senggol bacok deh gitu. Single baca. Terus akhirnya kayak selang kayaknya
hanya 2 hari sebelum rujukan itu habis, kan rujukan 3 bulan ya. 2 hari Mm-mm. sebelum rujukan itu habis, saya udah nggak mungkin lagi karena itu saya udah parah banget, gitu kan, udah perilaku menyakiti diri dan orang lainnya tinggi gitu. Akhirnya Mm-mm. saya pergi ke vaskes lanjutan kan, Mm-mm. dan di situ dokternya tuh langsung ya begitu ngeliat saya belum 5 menit cuma nanya siapa namanya, umurnya berapa, terus eh apa masalahnya gitu, kenapa sampai kesini, terus gak, saya nggak inget persis, tapi akhirnya beliau langsung yang, ya udah mbak, langsung saya dirujuk aja pokoknya ya ke ahlinya ahli gitu kan. Terus saya juga jadi yang, hah, gitu, jadi bingung gitu, padahal kayaknya menurut saya mungkin ketika itu saya memang lagi cemas banget dan panik kali ya, makanya eh, kebetulan sendiri juga gitu perginya gitu, jadi reaksi saya tuh eh, overwhelmed gitu kan, jadi sensory overload gitu, karena beliau memang suaranya agak kenceng gitu. Nah jadi pas ketika itu jadi makanya saya beneran kayak saya hampir tidak merasa itu berjenjang gitu kan, jadi kayak begitu di sana di vaskes tingkat 2 itu kesana cuma 5 menit kayak, terus langsung udah dirujuk aja gitu, kayak udah nggak usah ditunda-tunda lagi, pokoknya harus ke sana gitu. Tapi itu kayak mungkin apa termasuk privilege juga apa gimana, soalnya ada beberapa teman saya juga kayak yang mungkin saya rasa lebih butuh, maksudnya gangguannya lebih eh apa ya, eh lebih ketara gitu kan, cuman ya nggak dirujuk ke atas gitu. Jadi Malah kadang-kadang apa ini jadi kayak privilege aja gitu buat orang-orang tertentu atau gimana gitu. tapi hebat loh Mbak Nur. Hebatnya di mana? Dari panik banget, dari butuh bantuan cemas, akhirnya terjadi kejadian itu, akhirnya Mbak Anu nggak jadi panik dan cemas. Kaget malah, bisa jadi sembuh. Ya Kok soalnya saya juga jadi malah jadi bingung bingung gitu kan? kan. Malah jadi bingung gitu. Loh, kok kayak gini? Hilang dong Iya cemas gue sih. hilang. Ya saya tuh udah beneran kayak, aduh ini gimana tadi, gimana gitu, udah nggak bisa duduk diem gitu kan, terus makin ditanya sama dokternya kenapa nggak bisa Langsung diem, kaget kenapa juga. nggak bisa Hah? diem. Langsung diam. Aduh. Aduh. Ya memang banyak hal sih sebenarnya Mbak Ani ya, di PPK 1 juga kan terkadang ketersediaan obat juga kan mempengaruhi juga seperti itu. Mungkin Iya. nih beliau itu kan dia udah paham betul kondisinya kan. Wah ini kalau nggak cepat ditangani langsung gitu. Di sini nggak ada obatnya, langsung aja Mbak, seperti itu gitu. Dan mungkin yang Tapi satunya lagi, bisa nggak sih dok, hmm, kalau misalnya kalau ketika itu kan mungkin situasi saya agak-agak separuh emergensi ya. Jadi hmm, memang beliau tuh bilang udah langsung ke IGD aja gitu kalau bisa. hmm, eh apa? Tapi kan kadang ada orang yang pinginnya ke rumah sakit mana gitu, ada hmm, pilihannya gitu, pengen ke rumah sakit itu karena misalnya alasannya eh ya misalnya psikoterapinya lebih bagus, atau biar bisa bareng sama temen gitu, mungkin nemu temen di komunitas, terus kayak oh ya udah nih hmm, biar sesama penyintas ada barengannya gitu. Nah tapi hmm. kan kadang-kadang di uh, vaskes keduanya itu kan kadang-kadang ada yang bisa naik, ada yang ya udah ditanganin di situ gitu. Sebenarnya kalau ini pada real realnya itu bisa nggak sih, kayak ada nggak sih hak pasien kayak dok, dok saya minta dirujuk ke rumah sakit, misalnya rumah sakit besar gitu, misalnya kayak ke RSCM atau RSPAD atau Minto Hmm. Harjo gitu, tapi Eh,
Tapi ya memang rujukannya tetap dari bawah gitu. Iya, Ana terputus. Ya, sebenarnya gini Mbak Ana, ketika memang terapi itu harus masih tetap dilakukan gitu, ya sebenarnya nggak apa-apa karena memang kan pengobatan psikiatri itu kan eh, tidak berlangsung cepat gitu kan, perlu ada Iya, tahapannya juga seperti itu. Ya itu sih nggak ada masalah karena kan memang masih perlu terapi, terapi yang lebih lanjut gitu. Ketika nanti udah stabil, baru dia bisa ditangani di misalkan di PPK satunya seperti itu. Tapi kalau masih harus dapat terapi lanjutan ya baiknya sih memang harus ke rumah sakit tersebut seperti itu. Pertimbangannya sih seperti itu sih. Karena kan ya psikiatri kan obat-obatannya juga perlu evaluasi lebih lanjut lagi terkait dengan efek samping obat ataupun nanti dengan iya. penurunan dosis seperti itu. Hmm. Kebutuhannya itu sih sebenarnya kayak gitu. Seperti itu Mbak Ana. Sama, iya. Terima kasih dokter. Sama ini nih ada pertanyaan masih soal tadi balik lagi ke BPJS dan non BPJS tuh sebenarnya ada perbedaan pelayanan nggak sih dok? Eh, untuk perbedaan Terutama layanan antara dari BPJS dari obat itu tidak ada sih. Tapi memang udah ada kan kalau obat itu kan ada bahan dasarnya ya gitu. Bahan dasarnya kalau kita bilang generiknya hmm, gitu. Tapi itu sebenarnya sama hmm, sama dari obat satu dengan merek satu merek yang lain juga sebenarnya kan udah diawasi dengan BPOM juga gitu. Sebenarnya nggak ada kendala. Jadi untuk pelayanan obat itu BPJS juga sama yang didapat sama yang umum ataupun bayar itu sama. Tapi memang terkadang kan ada beberapa orang kan maunya paten, paten gitu kan. Apa gitu obat yang udah terkenal apa-apa paten padahal isi obat itu pun kandungannya sama yang diberikan gitu. Lebih ke arah sugesti sih jadinya seperti itu. Menurut Hmm. saya itu sama hmm. seperti itu pelayanannya. Ini Karena ada ya kita yang harus Tapi percaya dengan adanya BPOM yang mengawasi pembuatan obat ataupun itu kan ya dalam kualitas berarti ya nggak ada bedanya seperti itu. Mm, seperti itu. tapi ada yang nanya nih dok, Apa tuh? kan mungkin kalau segi obat-obatan saya juga udah beberapa akhir-akhir ini kan memang dikasih obat generik nih dan so Ya. far sih memang nggak ada masalah gitu tapi ada beberapa juga teman-teman yang obat-obatnya nggak di cover tuh dok gitu Mm, itu biasanya eh, kenapa sih kalau misalnya nggak di cover gitu. oke, saya sih kalau nggak di cover, saya sih kurang paham ya, karena kan memang obat itu kan penggolongannya dari psikiatri kan sudah ada gitu, dan rata-rata mungkin banyak sekali kendala kali kayak pengadaan obat kan terkadang tuh ada juga obat yang stop produksi dari bahan dasarnya itu lagi nggak ada ataupun lagi memang atau discontinue apa gimana aku mungkin seperti itu ataupun ada beberapa yang misalkan tidak masuk ke formularium obat BPJS yang kemarinnya masuk akhirnya nggak ada lagi seperti itu. Tapi misalkan itu nanti dikonsultasikan ke psikiaternya, masih banyak sih sebenarnya jalan-jalan apa maksudnya eh, penggantian obat dengan obat yang kerjanya sama, sejenis, tapi ya tidak menggunakan obat itu lagi seperti itu, Mbak Ana. Ini ada Dikomunikasi pertanyaan, ya. aja. Ada pertanyaan lagi nih dok tentang terkait dengan BPJS juga. Apakah dari Hmm, kalangan dokter bisa memberikan feedback kepada BPJS gitu terkait dengan ketersediaan obat-obatan gitu? oke. Ini kok jadi BPJS yang dibahas ya? Saya kan bukan BPJS.
Iya, ini Jadi tadi nggak, kayaknya. jadi banyak yang nggak ngertinya saya. Mm-mm. Ya, sudah cukup baik sih ketika mungkin kan ada kendala-kendala sedikit gitu. Ya, saya kurang paham juga ketika nanti ada kendala itu harus dikomunikasikan ke misalkan ke farmasi dulu ada apa kendalanya macam-macam jadi kendalanya jadi nggak bisa Mm-mm. di apa kan kita pastiin gitu ini kendalanya seperti apa Tapi gitu. iya, iya Mm-mm. sih, sebenarnya kalau mau bilang secara Mm-mm. logika, ya dokter itu kan cuma ngeresepin ya. Nggak mungkin kalau Mm-mm. misalnya, ya kalau misalnya dokter tahu itu nggak bakalan di Mm-mm. cover, mungkin nggak akan diresepin kayak gitu sih. Ya Cuma kayak memang gitu. memang banyak pertanyaan dari teman-teman gitu kan, bahkan kita-kita gitu kan sama relawan atau yang lain gitu ngerasa kayak, oh iya Mm-mm. ya kenapa nggak di cover gitu. Nah itu tuh biasanya kan eh apa terutama teman-teman kayak gitu tuh biasa pertanyaan dari teman-teman yang berobatnya di klinik swasta, rumah sakit swasta gitu. Jadi biasanya nggak tersedia di apotek, terus jadi harus nyari di luar gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Jadi sebenarnya Nah, sih pada tapi ada intinya juga sih sih. sudah cukup baik sih dengan BPJS membantu kita semua gitu. Dan juga rumah Iya sakit juga banget, udah Dok. cukup rumah sakit udah cukup baik juga gitu memfasilitasi dengan yang ada gitu sesuai dengan standar standar BPJS seperti itu. Semuanya dua-duanya bersinergi untuk ya itu tadi sesuai dengan tema kita kesetaraan dalam kesehatan jiwa gitu seperti itu. Ya paling kalau ada masalah dikit ya Iya. kita komunikasikan ke psikiaternya seperti apa terus atau kan nanti koordinasi lagi ntar psikiaternya sama farmasi ada apa seperti apa dan insya Allah sih pemecahan masalahnya ada. Mm-mm, seperti itu. Amin. Ini kira-kira masih ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak, ini ada satu pertanyaan sih. Ke pertanyaan terakhir ke Dokter Friendly gitu kan. Bagaimana pendapat dokter melihat adanya atau banyaknya nih sekarang ada aplikasi berbasis psikologi yang menyediakan layanan kesehatan mental secara online, Dok? Oke, kalau menurut saya pribadi cukup baik dalam Itu artian sistemnya komplementer apa substitusi itu? sih. Maksudnya gimana, Mbak? Mbak Ana? Nggak, maksudnya kayak Hmm, aplikasi-aplikasi itu kayak sifatnya bisa hmm, substitusi dengan layanan tatap muka, hmm, layanan penggantinya, langsung gitu kan, misalnya dengan terhubung dengan psikolog atau hmm, psikiater gitu, atau hmm. ya komplementer aja gitu, jadi melengkapi dari Tapi layanan tatap muka yang biasa. ya dalam kondisi eh, pandemi seperti ini ya memang cukup membantu sekali gitu. Dan lagi ya itu lagi-lagi kan mau datang itu kadang ngelangkah ke rumah sakit jiwa aja nengok kanan kiri ada nggak yang kenal gitu kan seenggaknya kita Iya, seenggaknya kita udah dapat gitu mengetahui sedikit enggaknya udah tahu gambaran tentang diri kita sedang ngalamin apa nih apa seperti itu dan untuk substitusinya itu kan tergantung dari eh, konsumennya gitu. Misalkan dia ngerasa sudah, oh oke, gue udah cukup kok gitu dengan adanya layanan online, udah bisa nanganin semua, udah ini ya, itu cukup bisa menggantikan seperti itu. Tapi ketika dia bilang, wah nggak bisa nih kalau misalkan hanya secara online gitu, saya itu harus jelas gitu. Ada beberapa yang nggak bisa dengan eh, telepon, komunikasinya tuh nggak bisa, nggak dapet. Tapi kalau dengan tatap muka kan akan lebih baik lagi seperti itu. Kalau kemarin kan memang dengan adanya kondisi pandemi, oke. adanya itu, wah itu sangat ngebantu sekali seperti itu. Seperti itu mana. Bana udah
Iya. Perpanjang rujukan belum? Nu gimana Nu? Ada tambahan pertanyaan lagi atau kenapa dok? Enggak, lama nggak ngelihat ya kayaknya yang mana ya? Sebenarnya kemarin saya perpanjang rujukan dok, cuman beda dokter. Oh gitu ya. Mbak Nuni juga ya, Mbak Nuni. Nggak ke dokter Mm-mm. Friendly. Masih bulan Desember dok saya. Oh gitu. Tapi Saya insya baru Allah aja minggu lalu. kontrol semua ya, baik-baik semua ya. Ya amin dok. Oke. Nuno, gimana Oh nih? ada pertanyaan lagi nih. Masih ada yang mau ditanya? Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah orang yang punya BPD untuk melakukan self harm? Saya paham. Langkahnya ya, yang pertama kita harus paham dulu sih sebenarnya. Kalau orang BPD ya sama aja saya juga perlu dipahami gitu. Ketika ada orang yang terdekat yang memang kesehariannya terus bersama gitu ya, pahami dulu gitu beliau itu seperti apa gitu. Terkadang itu kan self harm kan sebuah apa sih istilahnya, eh, impulsif dari pemikiran yang memang kok nggak ada yang ngerti ataupun kayak mentok gitu kan, apa yang gimana sih semuanya gitu, udahlah gitu seperti itu. Ya banyak sih, banyak motifnya gitu seperti itu, makanya kita pahami dulu gitu. Si beliau ini kenapa, ada apa gitu. Ketika kita udah pahami kan, nah beliaunya itu kan juga jadi terbuka gitu. Bisa menyampaikan, bisa ini, jadi itu bisa mencegah. Jadi komunikasi dari orang terdekat itu akan membantu sekali pada pasien-pasien dengan BPD seperti itu. Kebanyakan kan memang dia kayak, mentok gitu. Ah gimana sih ini udah deh kayak gitu ya, seperti itu. Dan ketika udah melakukan itu mulai tenang gitu, mulai merasa menjawab, malah menjawab kegelisahannya ataupun kepenat atau pikiran-pikiran yang gak nyamannya seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Nunu. Ya, jadi lebih ke coba memahami ya dok ya, coba Iya. mendengarkan, coba memahami, nggak Eh, menghakimi kayak gitu ya. jangan Hmm. seperti itu. Heeh. Oke. Sama ini sih dok, bagaimana sih apa pertandanya tuh gimana sih kalau kita udah mendapat pelayanan yang baik dari psikiater atau psikolog gitu? Karena eh, ini udah ditanyain ya tadi. Mm. Ya pertandanya kita merasa udah lebih baik ya memang ya, pertama yang menilai kita kadang lebih baik atau enggak tuh malah justru bukan diri kita sendiri ya. Eh, Heeh. malah Karena eh, heeh, malah lingkungan Kak, gitu, orang-orang sekitar kita gitu. Seperti itu. Kapan kita sudah lebih baik? Kapan kita kok merasa beda? Seperti itu. Biasanya yang merasakan adalah orang sekitar seperti itu. Makanya dan kita teman gitu, ataupun kita semua gitu, ataupun saya. Jadi masukan dari orang sekitar itu sangat penting dan sangat membantu ya. berharga gitu. Jadi ya selain kita mau didengerin juga, ya mau nggak mau ya suka tidak suka ya sebenarnya lebih baik kita juga mendengarkan orang gitu, seperti itu. Kadang itu yang agak sulit gitu, karena insight ataupun kesadaran diri kita yang agak kurang seperti itu. Iya, karena kadang itu sih ketika sesi psikoterapi kayak ngerasa nggak didengerin gitu kan, kayak cuman Hmm, oh iya iya gitu, terus udah gitu kan, terus udah. keluar ruang konseling gitu kan, ruang sesi terus kayak ah terus apa ya gitu, kayak nggak kayak berasa nggak diapa-apain gitu, tapi kan sebenarnya yang kayak tadi dokter Friendly bilang gitu, sebenarnya kan dari proses wawancara gitu kan, walaupun misalnya Hmm, psikiater atau psikolog juga apa sih kesannya tuh nanyanya
detail, nanyanya nggak banyak gitu kan. Tapi kan sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan itu tuh cakupannya luas gitu kan. Betul. Nah, cuman itu paling mungkin dari sisi pasien aja gitu yang kadang suka apa sih nggak sabaran, terus protes kok kayaknya gue nggak didengerin sih gitu, kok gue kayaknya nggak di apa sih kayak nggak direspon gitu. Hmm. Sebenarnya masih banyak sih kayak gitu. Cuman Oke. eh apa sih tapi ya seperti yang dokter Friendly bilang sebenarnya ya bukan yang nggak dengerin gitu kan, tetap tetap dengerin, dan dengan proses wawancara itu sebenarnya itu udah masuk bagian dari psikoterapi untuk kita yang lebih baik gitu kan ya dok. Iya, betul. Seperti itu, Mbak Ana. Ya kita, yang penting sih kita eh, kontrol dan memang ada kemauan untuk merubah diri ataupun evaluasi diri itu akan membantu kita sih sebenarnya. Terkadang kita menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang sekitar itu sebenarnya tidak eh, tidak harus seperti itu gitu. Terkadang apa yang kita didapatkan di lingkungan gitu, keadaan itu kadang-kadang juga didapat dari kita juga seperti itu, ataupun dampak dari apa yang kita lakukan juga seperti itu. Gitu, Mbak. Iya, kayaknya udah mau azan juga, Nak. Ya, udah azan di aku sih. Sini juga. Eh, Gimana? Iya mungkin mau sudah waktunya juga kali ya kan, memang apa ada pertanyaan lagi Nu yang mau disampaikan? Kalau misalnya nggak ada mungkin kita bisa tutup karena Enggak sih, dari aku. Dari yang lain juga kayaknya nggak ada. oke, berarti untuk topik kali ini eh, kesetaraan dalam pelayanan kesehatan mental itu sebenarnya dengan salah satunya dengan pemberlakuan BPJS Kesehatan itu juga salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan baik fisik maupun mental yang setara kepada masyarakat Indonesia. Terus dari Dokter Friendly sendiri selaku dokter atau psikiater dari selaku psikiater juga merasa bahwa berpendapat bahwa BPJS itu juga nggak ada beda apa pasien dengan atau tanpa BPJS itu juga nggak ada beda perlakuan dalam pelayanan gitu kan. Terus juga pasien itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara. Kemudian masalah diagnosis itu di atas kertas atau ketika cetak SEP itu surat eligibilitas pasien itu sebenarnya bisa berbeda dengan diagnosis sebenarnya. Itu mungkin dan apa ya, memang masih banyak teman-teman yang membutuhkan bantuan profesional, tapi memang masalah eh, terhalang pengurusan BPJS atau situasi rumah yang tidak mendukung itu juga masih PR. Jadi PR kita semua, terutama untuk mungkin kita sesama rela apa dari kita teman-teman relawan. Dan yang terakhir ini untuk aplikasi dengan tumbuhnya banyak aplikasi berbasis psikologi yang menyediakan layanan kesehatan mental secara online itu sangat membantu para tenaga kesehatan mental terutama sepanjang pandemi ya terutama sepanjang pandemi. Mungkin dari Nuno ada lagi yang mau ditambahkan?
Enggak sih, udah dirangkum dengan lebih baik. Iya. Iya, kita Oke tutup aja deh kalau kali ya. kayak gitu. Terima kasih banyak Dokter Freddy atas waktu dan ilmunya dan sharingnya. Mudah-mudahan Sama-sama. di lain waktu kita bisa kolaborasi lagi. Jangan bosan-bosan. Buat Ya. Nunu juga, terima kasih. Semoga ini juga jadi catatan kita sebagai relawan dan eh, sebagai sebagai penyintas juga supaya tetap memperjuangkan hak-hak untuk mendapatkan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan mental. Iya. Oke, kalau kayak gitu, ya dengan begitu talk show hari ini kami tutup. Terima kasih kepada Dokter Friendly dan Nunu atas waktunya. Kita mungkin ketemu lagi di lain waktu, mungkin di lain konsep atau di lain acara. Semoga teman-teman semua sehat selalu, sehat Amin. fisik dan mental. Eh, ya sudah, saya akhiri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.